Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Pratiwi, NPM 1821030077. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara umum dan memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu hukum dan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain. Hubungan pengantar ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum Indonesia. Pengantar ilmu hukum membahas pengertian dasar konsep, abstrak, dan generalisasi beserta teori-teori yang diperlukan di dalam penerapannya. Samping pengantar ilmu hukum membahas hukum secara integral dalam satu kerangka yang menyeluruh, sehingga mempelajari hukum melalui sudut pandang disiplin ilmu yang beraneka ragam. Sedangkan pengantar ilmu hukum menurut Ahmad Sanusi adalah hukum yang berlaku sekarang ini. Oleh karenanya, pembahasan pengantar tata hukum Indonesia maupun pengantar hukum Indonesia. Tujuan mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami makna sejarah perkembangan dan terbentuknya pengantar ilmu hukum. Yang kedua, memperoleh pengertian umum dan pengetahuan yang mendasar tentang berbagai masalah ilmu hukum. Yang ketiga, mengetahui dan dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu hukum dan teori hukum. Pengertian pengantar ilmu hukum secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi memiliki beberapa susunan kata dan makna istilah. Pengantar berasal dari kata antar, imbuhan menjadi pengantar, berarti mukadinah, pendahuluan, dan ringkasan. Secara historis, istilah pengantar ilmu hukum merupakan terjemah langsung dari mata kuliah in the learning school. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum secara spesifik dibagi menjadi dua, yaitu hukum sebagai norma atau kaidah hukum yang menetapkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan. Yang kedua, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Hukum atau suatu keadaan atau gejala yang berlaku di masyarakat sebagai manifest dari pola tingkah laku. Objek kajian hukum sebagai aturan sosial dan sebagai sistem ekonomi. Ilmu hukum bersifat perspektif dan terapan. Kalau perspektif yaitu artinya yang mempelajari tujuan hukum, dan terapan yaitu artinya mengatur standar prosedur ketentuan hukum. Hukum terdiri dari macam-macam jenis, yaitu hukum menurut bentuknya. Yang pertama ada hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam beberapa peraturan perundangan. Yang kedua, hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. Hukum menurut tempat berlakunya. Ada 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum lokal. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum inilah bersifat mengikat. Yang kedua, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam masyarakat internasional. Yang ketiga ada hukum asing. Hukum asing itu adalah hukum yang berlaku di negara lain. Dan yang keempat ada hukum lokal, adalah hukum yang berlaku di daerah atau wilayah tertentu. Hukum menurut sumbernya, yaitu undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undang. Yang kedua, hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat adalah hukum yang diterapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat ada hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk keputusan hakim. Hukum menurut berlakunya, yaitu hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu di dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua ada ius constituendum adalah hukum yang diterapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Dan yang ketiga ada hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana saja dalam waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.